diakui atau tidak, jadi sistem kerja kontrak, outsourcing, borongan, harian lepas itu dibuka lebar-lebar dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi jangan harap anak cucu kita itu nanti bisa menikmati dunia kerja yang lebih baik. Yang kami harapkan tentu saja nggak ada outsourcing. Dari perspektif pengusaha sendiri gitu, Ya. yang kemudian akan melihat wah ini bakal bikin bisnis Indonesia akan lebih mahal dong. Jadi amplop, nih amplop isinya uang, terus di salam tempel ke ngawas. Oh, kondangan ya? Kondangan. Dapat makan nggak tuh? Kembali lagi bersama kita di Situation Room dengan saya Rido. Dan saya Gede. Di Situation Room, ruang di mana kita akan berbicara mengenai ekonomi politik, humaniora, dan ilmu sosial. Hari ini saya kedatangan bintang tamu yang sangat spesial karena kebetulan beliau adalah salah satu tokoh pergerakan yang ada di Indonesia kontemporer sekarang. Perkenalkan dengan kawan Jumisi. Selamat siang Jumisi. Selamat siang. Sehat selalu ya. Selamat siang, Mbak Jum. Ya hari ini dengan Jumisi kita akan berbicara mengenai proses gerakan buruh sekarang terkait dengan rancangan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang bagi kita semua ini cukup krusial ya, karena bisa dibilang ini adalah upaya agar sistem ketenagakerjaan kita berpihak kepada mayoritas kelas pekerja di Indonesia gitu. Dan kebetulan kita punya momentum sekarang gitu karena keberhasilan kita memenangkan agenda kritik sekaligus juga revisi terhadap Undang-Undang Omnibus Law, kita diberikan kesempatan ini. Nah, mungkin kita mulai dari yang paling sederhana ya, Jum ya. Kira-kira kenapa sih warga Indonesia secara keseluruhan ya, itu perlu mengawasi proses revisi yang terjadi sekarang gitu. Menurut kamu apa sih yang membuat ini sangat urgent gitu? Karena kita semua adalah kelas pekerja. Gitu. Jadi gitu. kita semua ini kelas pekerja ya, mau dia yang bekerja di buruh secara industrial, mau dia yang bekerja di ranah domestik, mau dia yang bekerja di area udara, di laut dan di darat, mereka semua adalah kelas pekerja. Jadi undang-undang ini itu akan mengikat semua kelas pekerja di Indonesia. Jadi mimpi besarnya adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru sebagai tindak lanjut dari putusan MK 168 itu kita membayangkan 20-30 tahun Indonesia ke depan. Dunia kerja kita ya kita rancang dari sekarang gitu. Itulah kenapa penting bagi kita sebagai kelas pekerja mention ini tebal-tebal, dalam-dalam supaya kita punya peluang yang bisa kita manfaatkan secara maksimal untuk generasi-generasi berikutnya. Oke, emang sebenarnya kalau boleh tahu apa sih tengah dihadapi oleh kelas pekerja sekarang gitu? Kenapa sih dia harus mengintervensi gitu ruang yang ada sekarang ini? Dunia kerja kan sekarang sudah sangat berubah ya. Oke. Sudah sangat digitalisasi gitu ya, dan memang nggak bisa manual-manual. Sekarang AI itu udah sangat pesat berkembang gitu, dan dari sisi industrial juga sudah banyak perubahan-perubahan gitu. Jadi kalau mengacu kepada undang-undang yang diputuskan MK sekarang ini, Undang-Undang Cipta Kerja itu kan inkonstitusional sebetulnya. Oke. Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sebetulnya dia mengarahkan kepada seluruh kelas pekerja di Indonesia itu menjadi pekerja-pekerja informal. Diakui atau tidak, jadi sistem kerja kontrak, outsourcing, borongan, harian lepas itu dibuka lebar-lebar dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi jangan harap anak cucu kita itu nanti bisa menikmati dunia kerja yang lebih baik. Kalau dunia saya dulu, waktu saya muda, saya menikmati 3 bulan training dan kemudian diangkat menjadi pekerja tetap. Kalau pekerja zaman sekarang, jangan. Oke. Jangan berharap maksudnya. Tetapi kalau sekarang kita punya peluang ya sampai Oktober nanti, bagaimana kita bisa punya legacy yang bisa kita wariskan untuk anak cucu kita, di mana informalisasi tenaga kerja itu bisa kita kurangi. Oke. Kita hilangkan kalau perlu. Oke. Nah kalau boleh tahu ya, sebenarnya Jum udah ngasih insight ya tentang bahwa yang dilakukan adalah informalisasi gitu. Ada nggak skema besar yang sebenarnya lagi coba diperjuangkan oleh gerakan buruh terkait sama agenda RUU ini? Kan kalau ekonomi global memang mendorong informalisasi tenaga kerja, di mana tanggung jawab
pekerja itu personal, seolah-olah dikondisikan untuk seperti itu ya. Sadar atau tidak, kita sedang dikondisikan untuk bersaing sesama kelas pekerja gitu. Itu kan agenda global. Lewat globalisasi tentu saja, dengan undang-undang yang nantinya bisa mengintervensi hubungan kerja. Kalau perlu sampai seluruh kehidupan pekerja itu dikontrol oleh negara, tetapi tidak ada tanggung jawabnya, tidak ada peningkatan kesejahteraannya. Kalau saya tadi mention soal informalisasi tenaga kerja, itu kan berdampaknya pada apa? Berdampaknya adalah pada upah, ya, berdampaknya pada jaminan sosial, berdampaknya pada kebebasan berorganisasi sebagai buruh, berdampaknya pada hak-hak maternitas buruh perempuan yang semakin dicerabut, berdampaknya pada penghidupan kita yang semakin sulit karena upah kita itu nggak akan lagi sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita secara layak. Jadi menurut saya informalisasi tenaga kerja itu berdampak ke seluruh aspek kehidupan kita sebagai kelas pekerja. Dan karena kita punya peluang di sekarang ini dan tinggal beberapa bulan, jadi ini mention ya kepada seluruh kelas pekerja di Indonesia, mau kalian serikat buruhnya apa, mau kalian sudah berorganisasi atau belum, mau kalian pekerja industrial, pekerja kantoran, kerah putih, kerah biru, mau kalian pekerja AI, jurnalis dan lain-lain, mentionlah situasi ini. Ini waktunya tidak lama. Sampai Oktober perhatian kita harus tertuju kepada undang-undang yang sekarang sedang digodok oleh DPR. Oke. Mbak Jum, apa mungkin undang-undang ini bisa selesai sebelum Oktober kalau menurut perhitungan dari teman-teman bagaimana? Kalau sekarang situasinya gini, kita itu setahu saya ya, itu ada beberapa draft. Kita itu maksudnya serikat-serikat buruh. Jadi ada beberapa aliansi di serikat-serikat buruh, masing-masing aliansi itu punya draft. Yang saya tahu ada 4 draft. Itu diserahkan ke DPR. Saya sendiri kan bagian dari KSPPB ya, Koalisi Serikat Pekerja Partai Buruh. Ada aliansi-aliansi yang lain, misalnya Urun Rembuk, misalnya Gekanas, misalnya lain-lain lah ya. Draftnya sudah masuk ke DPR dan kemudian kita sedang berupaya untuk mendorong supaya ada sinkronisasi gitu. Jadi kondisi ini menjadi peluang dari kita, kelas pekerja guyup, kelas pekerja duduk bareng, kelas Bersatu pekerjanya bersatu, sama-sama memikirkan, turunkan ego, tinggikan kepentingan bersamanya. Turunkan ego, tinggikan kepentingan bersamanya untuk sama-sama mengolah supaya hasil dari undang-undang yang nanti kita sama-sama bahas itu baik gitu ya, baik untuk kelas pekerja. Gitu. Oke. Nah kalau ini Jum, kalau boleh tahu ya tentang dinamika di dalam DPR-nya sendiri ya, apa sudah ada semacam komunikasi, semacam koordinasi antara apa yang terjadi dengan DPR dengan kawan-kawan gerakan sekarang terkait dengan RUU ini, dan kalau boleh tahu seperti apa dinamikanya? Kami ini kan kalau dari versinya kami Serikat Buruh sedang coba untuk membangun komunikasi ya lintas aliansi meskipun itu belum ketemu. Jadi saya juga ingin menyerukan kepada para serikat-serikat buruh, pimpinan-pimpinannya, ayo legowo, kita memang berbeda aliansi, ada banyak aliansi, beberapa aliansi, duduk bareng, rumuskan bareng. Ini seruan kami untuk para pimpinan aliansi-aliansi yang mereka adalah para pimpinan serikat-serikat buruh gitu. Nah, kalau dari sisi DPR yang kami dapatkan informasi itu tanggal 22 itu mulai ada sinkronisasi. Jadi draft-draft itu sedang kemarin itu ditabulasi, terus mulai kemarin tanggal 22, sekarang 23 ya. Itu mulai disinkronisasi dan mulai akan ada pembahasan-pembahasan nanti, dan sekiranya di pertengahan Agustus itu sudah muncul gitu. Sudah muncul draft resmi ya. Setelah ditabulasi, setelah disinkronisasi, kemudian pertengahan Agustus itu mulai pembahasan-pembahasan gitu. Nah, jadi juga sekaligus kami menyerukan kepada pihak DPR untuk tetap terbuka di mana serikat-serikat buruh terlibat, karena serikat-serikat buruh yang notabene mewakili anggota-anggotanya itu adalah mengakumulasi pendapat dari teman-teman buruh gitu, yang apa yang terjadi di lapangan saat ini. Misalnya keluhan teman-teman soal kontrak, misalnya keluhan teman-teman soal hak maternitas buruh perempuan misalnya,
keluhan teman-teman soal kebebasan berserikat yang susah karena ada informalisasi tenaga kerja misalnya. Nah, itu menjadi penting di mana kita bisa sama-sama merumuskannya bareng-bareng gitu. Jadi saya bilang tahap-tahap sekarang itu situasinya krusial. Krusial ya. Ya, 2-3 bulan inilah ya. Gitu. Jadi itu sih. Kalau dari yang usulan dari teman-teman gerakan sendiri, apa yang paling berbeda dari undang-undang lama, undang-undang nomor 13 nih? Apa tentang outsourcingnya bagaimana, kontraknya bagaimana? Nah, apa saja Mbak kira-kira? Yang kami harapkan tentu saja nggak ada outsourcing. Yang kami harapkan tentu saja itu harapan tertinggi ya, tidak ada outsourcing. Jadi kembali ke hubungan kerja yang bisa melewati masa percobaan atau training 3 bulan dan kemudian bisa diangkat sebagai pekerja tetap. Itu harapan setinggi-tingginya kami. Itu adalah legacy untuk kelas pekerja di seluruh Indonesia gitu. Nah, hal lain lagi yang juga dia fundamental di situnya sebetulnya. Fundamentalnya itu adalah di hubungan kerja. Karena kalau hubungan kerjanya oke itu maksudnya dia mengcover soal hubungan kerja yang pasti. Pasti itu maksudnya pasti keberlanjutan kerjanya, pasti pendapatannya, pasti jaminan sosialnya, pasti itu dapat dan berkelanjutan gitu. Ada bunyinya soal kebebasan berserikatnya, tetapi keberlanjutannya berserikat itu juga ngefek besar supaya para buruh itu berserikat. Karena kan kita meyakini bahwa dengan berkumpul, berserikat, berorganisasi itu kita punya wadah, kita punya alat juang. Itu kan alat politik kita untuk terus mempertahankan hak-hak yang baik bagi kita sebagai kelas pekerja, hak-hak yang kurang baik kita perjuangkan lewat serikat gitu. Jadi serikat buruh itu pintu masuk. Nah, kalau berserikat saja sulit karena reduksi oleh Undang-Undang Cipta Kerja dengan hubungan kerja ya berat gitu. Jadi kebebasan berserikat itu hal. Nah, salah satu yang mungkin akan menjadi banyak tanggapan besar ya terkait sama perspektif dari kawan-kawan gerakan adalah tentu dari perspektif pengusaha sendiri gitu. Ya. Yang kemudian akan melihat wah ini bakal bikin bisnis Indonesia akan lebih mahal dong, tidak kompetitif gitu. Nah, kira-kira dari kawan-kawan gerakan sendiri, kawan-kawan serikat menanggapi keberatan-keberatan seperti ini akan seperti apa ininya? Karena saya melihat salah satu hal yang penting juga diperjuangkan kan bukan cuma di kalangan kita sendiri gitu, tapi juga di luar gitu kan ya. Bahwasanya justru posisi yang melindungi kelas pekerja itu justru berguna bagi pertumbuhan ekonomi, bagi kepastian bisnis dan lain-lain gitu. Nah, kira-kira apa yang menjadi posisinya teman-teman menyikapi kalau ada sinisme yang muncul terkait dengan apa yang tengah diperjuangkan sekarang? Sebenarnya kalau biaya untuk pekerja ya itu menurut kami itu lebih besar biaya korupsi atau pungli atau biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh proses perizinan pada saat berproduksi dan pada saat ekspor impor gitu. Jadi biaya-biaya itulah yang seharusnya dilihat oleh negara atau oleh pemerintah gitu untuk melihat bahwa sebetulnya itu yang harus ditekan, bukan kondisi kerja kita sebagai pekerja, bukan menekan upahnya, bukan menekan kondisi kebebasan berserikatnya. Nah, itu sih yang paling penting. Tentu saja sebagai kelas pekerja kita tahu ya, kita butuh pengusaha butuh kita. Kalau misalnya dua-duanya tidak tidak sejahtera, itu kan berpengaruh kepada keberlanjutan hubungan kerja. Dan tenaga kerja itu dia kunci gitu. Di mana kalau tidak ada tenaga kerja maka produktivitas tidak akan tinggi, tidak akan meningkat gitu. Nah, itu yang perlu dikampanyekan juga gitu. Jadi mestinya negara melihat ini secara berimbang gitu. Bagaimana peluang-peluang kita sebagai rakyat yang mayoritas, kalau angkatan kerja setahu saya ya 153 juta angkatan kerja di Indonesia, baik yang formal maupun informal, itu jumlahnya mayoritas gitu. Bagaimana ekonomi melihat ini, peluangnya kepada warganya, kepada rakyatnya gitu. Bahwa ada sedikit investor, pengusaha dan lain-lain, tetapi negara juga harus melihat keberimbangannya. Kalau ada investasi, kemaslahatan untuk warga negaranya seperti apa gitu. Jadi mesti berimbang. Iya, ini kan kalau saya coba lihat dari undang-undang yang lama kan
tahun 2003 ya. Undang-Undang 13 2003. Iya, 13 tahun 2003 dan sekarang sudah tahun 2026. Nah, selama 23 tahun itu undang-undang lama ini dia tidak juga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang wow. Rata-ratanya cuma 4-5%. Sementara kan Pak Prabowo pinginnya pertumbuhan 8%. Jadi memang mungkin momennya pas kita perlu sebuah undang-undang baru yang juga tentu senafas dengan jargon yang sering dipidatokan presiden kan selalu bilang pemerintahnya adalah yang anti kapitalis neoliberal. Jadi bagaimana jargon besar tersebut itu bisa terrefleksikan dalam undang-undang baru yang bisa membuat pekerja lebih produktif sehingga bisa menunjang pertumbuhan ekonomi tinggi yang dicita-citakan gitu. Kalau kayak gitu gimana? Sebesar 8% ya. Betul. Ya, saya itu saksi hidup perjuangan kita menolak Undang-Undang 13 2003. Itu undang-undang buruh ya. Karena saya menjadi pekerja atau buruh itu sebelum itu. Gitu. Jadi kenapa dulu kita menolak Undang-Undang 13 tahun 2003? Karena itu adalah undang-undang pertama kali di mana Indonesia mengakui adanya kontrak dan outsourcing. Gitu. Setelah Undang-Undang 13 itu disahkan, saya itu saksi hidup di mana perusahaan-perusahaan itu pada tutup. Tutup, tapi bukan karena bangkrut. Bukan karena merugi. Bukan itu guys. Jadi dia itu tutup karena mau buka lagi dengan sistem kerja kontrak dan outsourcing. Gitu. Jadi saya melihat perputaran ritme tenaga kerja yang kayak kapas beterbangan. Gitu. Itu. Jadi dan kemudian diperparah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi Undang-Undang 13 buruk, Undang-Undang Cipta Kerja lebih buruk. Gitu. Jadi ekonomi neoliberal kapitalisme itu termanifest dengan Undang-Undang 13 2003, Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kalau mau pertumbuhan ekonomi tinggi 8% seperti keinginannya Pak Prabowo, ya harus mengacu bahwa dua undang-undang ini nggak ada guna. Harus mengacu begitu. Gitu. Oke. Yang menarik juga tentang peranan, berarti teman-teman mengharapkan adanya peranan lebih negara di sini. Betul. Ya. Yang lebih punya perspektif perlindungan, perspektif bahwa ada jaminan pekerjaan bagi semua kelas pekerja dan lain-lain gitu. Nah, problemnya kemudian adalah kita juga mengetahui bahwasanya ya negara kita ini juga banyak bisa dibilang banyak oknum lah gitu. Nah, gimana kira-kira teman-teman gerakan buruh menyikapi adanya ekspektasi yang tinggi tapi juga menghadapi kenyataan bahwa proses untuk bisa mempengaruhi itu juga akan penuh tantangan gitu. Nah, gimana teman-teman melihat kenyataan itu? Iya, ini tantangannya cukup berat ya, karena tentu saja negara menghadapi kekuatan pemodal, negara menghadapi kekuatan kelas pekerja gitu. Tetapi ya bijaklah. Saya menyerukan kepada pemerintah untuk bersikap bijak ya, karena menurut saya selama ini pemerintah nggak bijak sama sekali membuat undang-undang Cipta Kerja itu sangat tidak bijak karena mengeksploitasi warga negaranya sendiri. Di dalam proses pembentukan perundang-undangan itu ada salah satu hal yang harus dilihat oleh pemerintah yaitu partisipasi bermakna, gitu. Itu harus dibuka seluas mungkin sehingga partisipasi buruh, partisipasi serikat-serikat buruh itu menjadi terbuka dan sangat terbuka. Tidak ada pembahasan seperti pada saat pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. Apa yang terjadi pada saat itu? Pembahasannya ngebut, pembahasannya tertutup, pindah-pindah hotel, tidak terinfokan ke publik. Jadi teman-teman serikat buruh itu kalau misalnya dapat info bahwa rapat pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja di hotel ini, dikejar di hotel itu. Ada sebagian yang tahu, ada sebagian yang tidak tahu. Wah, itu negara loh gitu. Itu sama sekali tindakan yang tidak bijak gitu. Jadi kalau kita mau memberikan legacy yang baik untuk DPR saat ini di bawah pemerintahannya Prabowo dan DPR-nya dipimpin oleh Mbak Puan, Pak Dasko, Pak siapa lagi, Willy misalnya, itu mesti lebih terbuka berkaca dari putusan MK. Putusan MK itu pertimbangannya apa? Nggak partisipatif, omnibus. Itu kan harus dijadikan pertimbangan. Makanya salah satu bunyi yang ada di dalam putusan MK itu adalah dengan mempertimbangkan usulan-usulan serikat buruh. Kata serikat buruh dikunci di dalam putusan MK. Jadi hargailah putusan MK ya, supaya kita bisa sama-sama berpartisipasi di dalam gitu. Kita bukan sebagai penonton, kita adalah pihak gitu. Gitu sih. Kalau yang ini juga menarik kan, ini salah satu hal yang penting adalah tentang
keterlibatan semua pekerja dan salah satunya adalah pekerja non serikat gitu. Nah, kira-kira apa yang yang tengah dilakukan oleh teman-teman serikat gitu untuk memastikan agar elemen-elemen pekerja yang non serikat ini juga ikut terlibat dalam proses yang tengah berlangsung sekarang? Ya, memang agak berat ya. Ini density kita rendah ya. Ya. Saya tarik nafas dulu. Apa itu? Minum dulu, Mbak. Ya, makasih. Jadi gini, memang kalau yang berserikat kan ada arenanya ya, yaitu serikat buruh gitu. Untuk teman-teman yang belum berserikat, ini memang agak jadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Tapi zaman sekarang itu terbantu dengan adanya teknologi gitu ya. Sekarang kan zaman medsos ya, ada Facebook, Instagram, apalagi itu Twitter. Dan lain-lain gitu, media-media sosial yang bisa kita kampanyekan kepada teman-teman pekerja yang non serikat ya. Artinya meminta keterlibatan mereka untuk mantengin itu YouTube-nya DPR. Itu kalau pembahasan itu kan di apa namanya? Dipublikasi gitu. Itu apa, Mbak? Di TV Parlemen ya namanya? Ya, di TV Di Parlemen. TV Parlemen tuh, guys. Jadi itu mesti dipantengin terus. Tapi dari sekarang gitu, kita juga woro-woro sebagai serikat-serikat pekerja, serikat buruh, kita memang mesti woro-woro. Sekarang itu kan sudah di Juli, mau Agustus, September, Oktober. Jadi ini adalah bulan-bulan krusial di mana seluruh pekerja di Indonesia harus mention apa kinerjanya DPR. Apa kinerjanya pimpinan-pimpinan kalian di serikat-serikat buruh. Untuk kalian-kalian yang belum berserikat juga, kasihlah pendapat, usul, gagasan, karena itu terbuka gitu. Tetapi mumpung sekarang juga belum mulai persidangannya karena masih dalam proses sinkronisasi. Untuk teman-teman yang non serikat itu bisa kok mengakumulasikan pendapatnya, gagasannya ke pemerintah gitu. Karena dia bagian dari partisan, bagi warga, dia bagian dari pihak. Mau RDPU silahkan. Ruangnya ada. Difasilitasi juga nggak oleh serikat misalkan lewat KSPPB gitu, memberikan ruang bagi kelompok-kelompok non serikat untuk juga terlibat gitu dalam proses yang tengah dilakukan kawan-kawan. Iya, itu juga dilakukan. Tentu saja. Kemarin kami barusan ngobrol sama teman-teman yang dia pekerja, yang dia di belakang layar. Dia itu ahli AI gitu ya. Kan AI ini nggak banyak dimention. Di belakang AI itu kan ada pekerja-pekerja yang mereka itu coding, programming. Iya, gitu ya. coding, programming itu dia upahnya kecil guys. Hubungan kerjanya nggak pasti gitu. Dan mereka itu kan belum berserikat ternyata. Jadi itu juga sekaligus seruan-seruan ya kepada para pekerja platform. Kan pekerja platform ya, itu mereka itu mungkin ya baru awal-awal mengenal, oh ternyata kita butuh serikat. Oh ternyata serikat itu penting. Oh ternyata serikat itu bisa jadi arena untuk bersuara ke pemerintah misalnya kayak gitu. Ke negara, ke DPR gitu. Nah, jadi kita di KSPPB itu membuka ruang untuk teman-teman yang non serikat, bahkan untuk ayo kita sama-sama bersuara, ayo sama-sama kita kawal, ayo sama-sama kita duduk bareng, kalian maunya apa gitu. Kemarin seminggu yang lalu ya kami bikin seminar di Gedung Juang. Itu saya ya mendudukkan beberapa buruh dari kawasan industri di KBN Cakung. Kalian membayangkan undang-undang ke depan mau seperti apa? Saya tulis tuh satu persatu. Yang mereka nyatakan adalah saya maunya tidak ada pungli. Nah, pungli itu terjadi karena Pungli apa dalam pungli perekrutan tenaga kerja. Sebetulnya pungli, pungutan liar dalam perekrutan tenaga kerja itu kan ekses dari informalisasi tenaga kerja. Main jadi calo guys, HRD-nya itu jadi calo gitu. Nah, itu kan karena informalisasi tenaga kerja saking pingin masuknya. Iya, gitu. Orang bayar ya. Ya, gitu. Ada Ya, pekerjaan ada gitu. ada lagi. Itu adalah hak warga negara gitu ya. Yes. Berapa kira-kira tuh? Berapa besarannya tuh? Diminta. Biasanya? Pungli macam-macam. Ada yang 2 juta sampai ada yang 30 juta. Itu untuk pekerja kontrak tuh ya? Kebanyakan ya? Kontrak. Mereka bayar sebagai pekerja kontrak yang kemungkinan akan diperpanjang dan ada kemungkinan mereka harus bayar kembali. Yes. Oh gitu. Kalau misalnya kontrak 6 bulan, 6 bulan kemudian itu biasanya ada mekanisme terselubung tapi jadi rahasia umum, namanya adalah kondangan. Jadi amplop, nih amplop isinya uang, terus salam tempel ke ngawas. Oh, kondangan ya? Kondangan. Dapat makan nggak tuh?
Jadi itu mengerikan loh. Oke. Jadi itu membuat hubungan kerja menjadi berdasarkan amplop, bukan berdasarkan produktivitasnya. Dia punya kemampuan menjahit misalnya ya, yang sangat bagus gitu ya. Punya, tapi dia tidak dilihat apakah kapasitas menjahitnya bagus atau tidak. Selama yang amplopnya lebih tebal, maka dia akan Berarti bisa ada teman-teman yang membayar lebih dari 2 juta itu? ada. Ada ya? Berarti tergantung siapa yang bisa bayar lebih, dia yang Yes. akan direkrut ya? Yes. Dan itu bukan cuma amplop ya. Ada sistem ini namanya, sistem dagang. Jadi para pengawas, supervisor, kepala produksi jualan guys, jualan bolu, jualan apa namanya? Pulsa, jualan apa. Yang paling sering utang kepada atasannya, itulah yang diperpanjang. Kenapa begitu? Karena dia punya kuasa untuk memperpanjang atau enggak. Nggak, maksudnya kenapa yang banyak utang justru yang diperpanjang? Kan konsumsi. Dia mengkonsumsi karena begitu gajian Langsung uangnya bayar. untuk bayar utang Oke, itu I larinya see. kemana, ke dia juga Iya. gitu. Jadi Jadi sistem itu loh ngerinya undang-undang Cipta Kerja, ngerinya informalisasi tenaga Oke. kerja itu berdampak ke sedemikian buruknya ya mekanisme hubungan kerja. Jadi kita sebagai kelas pekerja punya tugas untuk mengembalikan marwah kelas pekerja itu seperti apa sih? Kalau kita mau hubungan kerjanya baik, mau hubungan kerjanya profesional, berdasarkan kualifikasi, produktivitas yang baik gitu, undang-undang ini harus menjawab situasi-situasi seperti itu. Tadi kan Pungli disebut sebagai salah satu. Ada lagi nggak kira-kira aspirasi kawan-kawan yang penting untuk dimenangkan dalam RUU sekarang? Yang kedua soal kebebasan berorganisasi, Oke. yang ketiga soal hak mayoritas buruh perempuan. Begitu ada undang-undang Cipta Kerja ini, teman-teman meskipun dia adalah buruh tetap gitu ya, dia sulit untuk mengakses cuti haid, cuti keguguran, cuti melahirkan, apalagi ruang laktasi gitu. Jadi hak maternitas itu secara diksi pasal itu ada. Diakui ya? Diakui, ada perlindungannya gitu. Tetapi dalam implementasinya kalau si buruh perempuan banyak-banyak ngambil cuti haid gitu, dia kena marah guys. Sama Dan atasannya. itu nggak ada perlindungan dalam undang-undang yang ada sejauh ini? Ada lah, Ada. tentu saja ada sanksinya. Tetapi kan tahu sendiri birokrasi kita Penegakannya seperti apa. nggak ada gitu? Penegakannya sangat lemah. Kalau dibawa ke Dinas Tenaga Kerja, Prosesnya berbelit-belit ya? prosesnya berbelit-belit dan Dinas Tenaga Kerja pejabatnya itu nggak care sama isu-isu seperti ini gitu. Jadi dalam sisi pengawasan ini juga harus dikunci di dalam undang-undang yang baru. Jadi penegakan aturan ya? terkait pengawasan ini banyak keluhan loh. Dari zaman saya muda, keluhannya begini. Pengawasan kami seluruh Indonesia itu cuma ratusan. Perusahaan yang kami awasi itu puluhan ribu, ratusan ribu gitu. gimana Itu harus dijawab dengan undang-undang yang baru gitu. Bagaimana mungkin situasi itu dibiarkan berlarut-larut? Berlarut-larut, berapa generasi itu angkatan kerja? 20. Akhirnya nggak mungkin terawasi lah kalau Nggak mungkin komposisinya terawasi. seperti tadi itu. Nggak mungkin terawasi. Cuman tulisan di undang-undang aja gitu, Ya. nggak ada realisasinya kan jadinya kan gitu. Oke. Di satu sisi kami protes bahwa pengawasannya sedikit iya, tapi di sisi lain sebagai institusi juga harus berbenah ya, gitu. Kementerian Tenaga Kerjanya, misalnya merekrut PPNS-nya dengan cara atau mekanisme seperti apa gitu. Bukan berarti juga dikebut terus tidak punya kualifikasi terus nanti dijadiin sebagai PPNS yang mengawasi perusahaan, ya nggak guna juga gitu. Tetapi itu keluhan sudah puluhan tahun silam soal jumlah pengawasan di Dinas Tenaga Kerja. Dari kamu dulu. Dari aku jadi buruh pabrik sampai rambutku memutih. Iya. Oke. Nah, emang ini emang PR besar ya gitu, dan skala yang dihadapi kawan-kawan serikat juga sangat besar sekali gitu, dan cuman masalah dan kamu udah bilang tadi gitu tentang ketidak menyatukannya gerakan serikat buruh itu sendiri gitu. Nah, kira-kira kamu kan udah ngasih ide gitu tentang turunkan ego gitu. Nah, cuman bagi kita sendiri ya, khususnya masyarakat lebih luas gitu ya, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan gitu oleh aktor-aktor dari serikat itu sendiri untuk memastikan bahwa agenda bersama ini bisa tersatukan gitu? Apa yang perlu didorong kira-kira di tingkatan praktek bersama agar serikat yang tengah berjuang dalam skema rancangan undang-undang ini itu ya emang bergerak bersama gitu. Itu karena itu
penting banget untuk bisa diketahui bahwasanya oke kita memang kelihatan lagi nggak jalan bareng, tapi tujuan kita lagi ke sana nih gitu loh. Nah itu gimana kalau Jumisi melihatnya? Hmm, itu bisa lebih elit dan lebih bawah. Oke. Ya, ya. Lebih elit itu maksudnya gini, Antar pimpinan ya. antar pimpinan guys gitu, turunkan ego, Ya, ya. gak ada guna gitu, gak ada guna, turunkan ego para elit pimpinan. Apa sih egonya itu kira-kira? Ya, di kalau para boleh pimpinan? Mungkin eksistensi ya, mungkin eksistensi saya loh yang mimpin aliansi ini, saya yo yang mimpin koalisi ini, gak ada guna. Yang paling berguna saat ini itu adalah undang-undang ketenagakerjaan yang baru itu implementasinya baik untuk 153 Angkatan Kerja Pekerjaan, Indonesia oke. gitu. Nah kalau lebih bawah itu buruhnya yang bersuara. Banyaklah buruh-buruh bersuara, anggota-anggota serikat buruh, para buruh yang belum berserikat bahkan, sampaikan saja, woi kalian yang pada di elit bersatu dong, jangan gitu dong, nggak berguna buat kami-kami nih, angkatan kerja yang generasi muda, Oke. gitu itu kan Ya, ya. penting ya. Nah itu penting tuh tentang posisi generasi muda gitu dalam agenda perjuangan ini. Bagaimana Jumisi melihatnya? Seberapa krusial mereka selain mereka bisa jadi kekuatan penekan ya gitu. Cuman apa yang kira-kira mereka perlu lakukan sekarang supaya agenda yang sekarang itu bisa sesuai dengan agenda gerakan pekerja sebagaimana yang diharapkan gitu. Ya ini pertanyaan menarik ya. Jadi angkatan muda itu dia generasi yang sangat digital, ya sangat internet gitu. Dan tetapi mereka itu punya kapasitas yang sangat bagus untuk mengolah media, untuk melakukan pengorganisiran, bahkan medsos itu bisa dijadiin alat pengorganisiran gitu. Tetapi saya mau sampaikan kepada teman-teman muda bahwa itu saja tidak cukup. Ya, teman-teman muda harus mengorganisir diri, harus berorganisasi, harus berserikat gitu. Kalau belum berserikat buruh ya nggak apa-apa bikin organisasi pemuda. Bukankah kalian juga sama-sama kelas pekerja gitu. Jadi arena untuk saat-saat ini yang paling penting diambil oleh anak muda itu adalah bersuara lantang, tidak meninggalkan tidak meninggalkan isu ketenagakerjaan ini, tidak meninggalkan isu undang-undang ketenagakerjaan ini, karena saya tahu ya guys, sekarang itu banyak sekali isu ya, ada isu mau revisi HAM, ada isu mau revisi undang-undang yang lain gitu ya. Tetapi saya mau mention, kita semua adalah angkatan kerja dan anak-anak muda adalah yang nantinya akan menikmati undang-undang ke depan. Jadi jangan berpaling muka gitu. Mention terus ini, mengorganisir diri, gunakan kapasitas kalian, gunakan medsos kalian, gunakan tenaga kalian dan pikiran kalian untuk mengorganisir diri, melibatkan diri dalam proses pembahasan ini, bisa menyatu dengan serikat-serikat buruh, dan kami sangat terbuka loh untuk itu gitu. Makanya kami sering berinteraksi dengan teman-teman SMKP misalnya ya, Suara Muda Kelas Pekerja itu, kami banyak mendiskusikan ini gitu. Dan yang mereka ingin sampaikan itu adalah bagaimana informalisasi tenaga kerja itu direduksi gitu. Yang mereka ingin dapat kepastian adalah upahnya itu mbok bernilai. Jangan hanya nilainya secara nominal, tapi nilai secara makna gitu loh. Ya menurut saya itu kan pemikiran yang maju ya. Upah bernilai secara makna itu maksudnya dia punya kapasitas untuk menyerap kebutuhan yang mereka butuhkan gitu loh, jasa yang mereka butuhkan. Bukan hanya besar secara angka, tetapi apakah uang itu betul-betul bernilai untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai generasi muda gitu loh, untuk meluaskan. Bukan cuma beli kopi doang gitu ya, Yes. bisa buat pendidikan mereka, bisa buat meningkatkan kualitas hidup mereka. Termasuk gitu. soal ini, peluang bagi generasi kelas pekerja untuk punya saham di perusahaan itu juga salah satu yang dimention sama anak muda. Oke. Mbak Jum, ini kan tadi menarik soal serikat ya. Ini kan kita tahu bahwa union density atau kepadatan serikat pekerja kita sangat rendah. Dulu tahun 2003 sebelum undang-undang baru ketenagakerjaan 2013 ini, union density kita sekitar 20%. Sekarang Ya, sudah di level mungkin antara 4-5%. di bawah 10% memang. Jadi undang-undang yang neoliberal ini jelas dia sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi, dia sudah merontokkan Kekuatan ya. serikat pekerja dari 20% menjadi tinggal 4%. Nah, pertanyaan saya di undang-undang yang baru ini kiat apa yang harus dimunculkan kembali agar union density ini naik? Karena kan tanpa union density besar, kesejahteraan pekerja itu juga siapa yang akan perjuangkan?
Jadi sebenarnya secara diksi di pasal itu kan ada kebebasan berserikat dan saya yakin itu akan tercantum kembali gitu ya. Tetapi peran negara dan peran pemerintah dan pengusaha itu harus dikuatkan gitu. Kalau ada pengusaha yang memberikan seruan kepada buruhnya untuk berserikat, diambil nggak? Ambil. Kalau ada pengusaha yang baik bilang, kok kamu belum jadi anggota serikat buruh sih, gabung ke serikat dong. Itu kan ada pengusaha yang baik seperti itu. Kebetulan saya punya teman yang seperti itu gitu. Jadi saya bisa mention, ada 2 kawan saya pengusaha dan dia mention, kalian ini kan pekerja saya, berserikat dong gitu. Jadi kapan-kapan boleh dong diundang itu pengusaha teman saya itu dia mention buruhnya untuk berserikat. Oh iya, bagus. Memang laki-laki dua-duanya. Nah, itu kita juga Suatu menyerukan cara ya. kepada para pengusaha untuk membuka itu. Nah, sebetulnya peran serikat buruh ini aku coba klarifikasi ya, bukan untuk merongrong pengusaha sedemikian dahsyatnya sampai ketakutan buruh berserikat. Iya. Takut mogok berlarut-larut dan lain-lain. Sebetulnya kalau hak-hak pekerja itu dilindungi gitu ya, itu demo itu alternatif terakhir loh. Kalau negosiasi, lobby dan lain-lain itu bisa dilakukan di awal, nggak perlu demo, nggak perlu pendudukan pabrik seperti buruh PT Amos. Basis kami 4-5 bulan penduduki pabrik hanya untuk mendapatkan pesangon. Dan pesangonnya pun itu jauh dari ketentuan. Kalau dulu di undang-undang sebelumnya itu 2 PMTK, gara-gara ada undang-undang cipta kerja, itu secara PP 35 2021 itu jadi 0,5 seperempatnya guys. Kita sampai menduduki pabrik dan sekarang dapat 1 PMTK 4-5 bulan. Hidup di pabrik, tidur di pabrik, makan di pabrik. Anaknya, suaminya pada ikut ke pabrik, makan bareng. Terus bagaimana orang nggak ada upah? Gitu. Jadi kita sampai menggalang solidaritas kemana-mana termasuk kepada teman-teman toh gitu. Nah jadi hal-hal seperti ini mestinya tidak terjadi di era setelah undang-undang ini ada. Termasuk juga salah satu yang disampaikan oleh teman-teman buruh PT Amos setelah pendudukan pabrik, kan sekarang lagi proses penyelesaian ya, sudah ada titik temu, itu adalah deposit. Semua investor yang menanam modal di Indonesia, dia harus mempunyai deposit kepada negara. Jika terjadi sesuatu kepada perusahaan, misalnya in case tutup, in case mau PHK, alasannya nggak punya uang, nggak perlu kita menduduki pabrik guys, pakai uang deposit itu untuk membayarkan hak pekerja. Nah itu menjadi hal yang penting gitu. Jadi ada jaminan, negara memberikan jaminan kepada buruh-buruhnya. Kan itu tanggung jawab negara sesuai dengan konstitusi kita gitu. Jangan dibiarkan seperti sekarang ini, bertarung loh kita itu. Jadi buruh dihadapkan langsung dengan pengusaha, pertarungannya cukup sengit. Kita punya masa, pengusaha punya uang. Weh, ngaji gile. Iya. Terima kasih banyak Jum atas pandangannya. Terima kasih juga atas perspektifnya. Kita berharap memang kedepannya semua warga Indonesia mayoritas yang juga adalah kelas pekerja itu ikut memperhatikan proses yang terjadi terkait dengan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bukan revisi, Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Oke. Mentionnya MK itu baru Baru bukan ya. revisi. Oke. Jadi bukan revisi ya? Bukan. ya. Ini adalah undang-undang Berarti baru. rancangan baru Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yes. Ya? Oke. Terima kasih Jumisi. Ya. Kawan-kawan, begitulah hasil diskusi kita. Sampai kita bertemu lagi. Salam olahraga.